Sok, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu Guru hebat. Terima kasih sudah hadir di Pikon kami. Hari ini tanggal seberapa katanya? Pada hari ini kelompok Selasa. Pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 saya sendiri sebagai host dan moderator oleh Bu Dina Mardiana dari TK Baba, dan presenter akan dibawakan oleh Bu Neneng Yuni Nurhayati dari SDN Pelangi 1 Majalaya. Bapak Ibu Guru hebat, untuk mengetahui bagaimana peran ibu dalam era revolusi industri, itu sebuah tantangan dan peluang, ya, merupakan judul yang akan diuraikan oleh Bu Neneng. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Moderator, Ibu Dina Mardiana SPDI. Mangga Bu Dina. Iya. Bu, ada saya suaranya tuh ada suaranya? Iya. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu dan Bapak hebat. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di Pikon hari ini sesi ke-6 ya. Untuk hari ini materi yang disampaikan adalah peran ibu dalam era revolusi industri, sebuah tantangan dan peluang. Adapun narasumber kita hari ini adalah Ibu Neneng Yuni Nurhayati, SPD MPD. Lahir di Bandung tanggal 29 Juni tahun 1971. Beliau menjabat sebagai Kepala SD Negeri Pelangi 1 Majalaya, pendidikan S2 UPI Bandung tahun 2011, jurusan pendidikan dasar. Masa kerja beliau sudah cukup lama, 27 tahun, aktif di organisasi PGRI sebagai bidang pendidikan dan pelatihan, pengurus Puaran, Angkara Penggalang, pengurus PATBM, dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Untuk mengetahui bagaimana peran ibu dalam era revolusi industri, sebuah tantangan dan peluang, mari kita kupas tuntas bersama Ibu Neneng Yuni Nurhayati. Silakan, Neng. Baik, terima kasih moderator kita yaitu Ibu Dina Mardiana dari TKBaba yang telah memberikan kesempatan kepada saya pada hari ini, dan juga kepada kita pada saat ini juga telah bekerjasama dengan saya dalam acara PCPD D681 Jakarta. Baik, kita awali saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak dan Ibu, pada sesi 4 ini, tepat pukul 16.00 sampai 15.00, kita akan bertemu di sini dan akan berdiskusi di Pikon ini dengan judul yang akan materi yang saya paparkan, yaitu peran ibu dalam era revolusi industri, sebuah tantangan dan peluang. Perkenalkan dulu sebelumnya, saya sebagai presenter pada kesempatan ini yaitu Neneng Yuni Nurhayati dari SD Majalaya, Kabupaten. Bapak dan Ibu, dilihat dari judul, maka saya melihat di sini latar belakang pengambilan judul peran ibu ini. Kita tahu yang pertama adalah di bulan April kita tahu diperingati Hari Kartini.
Marie Kartini ini adalah sosok ibu ya, sosok ibu, sosok pejuang dalam mengembangkan ya, emansipasi wanita. Nah, berhubungan dengan bulan April ini, maka alasan peran ibu yaitu tentang tokoh ya, tokoh kita yaitu Ibu Kartini di dalam perjuangannya terhadap diri. Yang kedua, alasannya yaitu ada anjuran pemerintah tentang upaya pencegahan COVID-19 dengan cara kita itu harus berdiam di rumah. Dengan dalam artian kalau kita semua harus berdiam di rumah, jelas yang kita tahu bahwa ibu itu adalah seorang perempuan, seorang wanita itu juga harus diperhatikan atau memperhatikan juga tugas kehadiran seorang ibu di rumah. Yang ketiga, alasannya yaitu belajar di rumah. Ini masih latar belakang. Belajar di rumah dalam artian melakukan kegiatan belajar di rumah berarti peran ibu, peran orang tua itu sangat diprioritaskan. Dampingi anak belajar di rumah, bagaimana kita juga bekerja dari rumah yang dilakukan oleh seorang. Kemudian juga media belajar apa yang digunakan dari rumah tersebut. Terdekat ini juga memerlukan kepiawaian seorang ibu di dalam penggunaan media belajar yang disajikan khususnya kepada anak-anak yang ada di rumah. Kemudian juga ibu adalah madrasah bagi anak. Dalam artian itu adalah sekolah pertama bagi anak. Anak mendapatkan didikan, mendapatkan pengajaran itu yang pertama adalah dari seorang ibu yang ada di dalam keluarga. Baik, kita lanjutkan. Itu adalah latar belakang pengambilan materi tentang peran. Baik, di sini ada siapakah ibu itu? Kita tahu bahwa ibu itu adalah orang perempuan, seorang mama, baik melalui hubungan biologis maupun sosial. Jadi ada perkataan ibu ini yang secara biologisnya adalah keturunan ya, memiliki anak. Nah, anak tersebut memanggilnya seorang maupun dalam kondisi sosial. Nah, kondisi sosial di sini kalau kita misalnya bergaul di masyarakat, itu tentu kita karena sudah misalnya suami, itu biasanya mengatakannya seorang, atau juga kita dengan kondisi atau posisi sebagai guru, biasanya anak-anak kita di sekolah memanggilnya ibu. Kemudian juga panggilan ibu ini memiliki konsep netral, ya, menjalankan fungsi sebagai orang tua berdasarkan norma umum yang berlaku di masyarakat. Nah, untuk sebutan ibu saja ini bermacam-macam. Ada yang anak itu memanggilnya mama, ada manggilnya emak, ibu, bunda, mami, dan sebagainya. Ya. Itu untuk hanya sebutan ibu saja. Tapi nama ibu sendiri itu adalah familiar ya bagi kita, tidak asing bagi kita tentang sebutan atau panggilan. Baik, lanjut. Berhubungan dengan apa itu era revolusi industri. Revolusi Industri 4.0 merupakan era yang diwarnai oleh kecerdasan buatan, artificial intelligence, era superkomputer, rekayasa genetika, inovasi dan perubahan cepat yang berdampak terhadap ekonomi, industri, pemerintahan. Nah, era revolusi industri itu kalau kita gabungkan atau diibaratkan sekarang dengan ada program belajar dari rumah, kita harus siap-siap menghadapi digital, ya, belajar melalui digital juga upaya dalam pendampingan anak menghadapi di industri. Baik, lanjut. Tentang ibu revolusi
era revolusi industri. Kita tahu bahwa perempuan berkualitas itu menempatkan dirinya dalam peran yang sangat penting, baik sebagai seorang ibu dalam mendidik generasi masa depan maupun berperan di ranah publik, termasuk di era revolusi industri. Dan juga peran perempuan dalam demokrasi di era revolusi industri seharusnya dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan baik oleh kaum perempuan yang memiliki prospek yang menjanjikan bagi posisi perempuan sebagai bagian dari peradaban dunia. Jadi kalau kita sebagai perempuan berkualitas, maka sebagai tantangannya kita harus menempatkan diri kita itu dalam peran yang penting, baik sebagai seorang ibu dalam mendidik generasi masa depan maupun berperan di tahu hidup di masyarakat. Kita pun harus berperan di dalam masyarakat. Apalagi untuk ibu-ibu karir kita ya, jadi guru itu juga sebuah tantangan bagi kita. Peran yang baik selain di dalam keluarga maupun di sekolah. Kemudian apa peluangnya? Peluang bagi di masa revolusi industri. Nah, di era industri kita tahu bahwa untuk percepatan, untuk kemajuan zaman tetap yang pertama beroleh ilmu. Belajar itu adalah memiliki prinsip belajar itu sepanjang hidup. Belajar itu mulai dari buaya. Untuk belajar juga itu diperbolehkan belajarlah atau mencari ilmu itu sampai ke negeri. Karena kita tahu bahwa beroleh ilmu atau belajar terus-menerus itu akan meningkatkan derajat kita dalam proses belajar. Ya, ilmu apalagi yang mengamalkannya itu lebih meningkatkan derajatnya bagi orang. Yang kedua, mengembangkan potensi. Orang yang semakin tinggi belajar, orang bisa mengembangkan potensi. Kita tahu bahwa ibu-ibu di kita ini kan beragam. Yang tampil di dalam bidang ekonomi jelas itu menjadi ekonominya lebih meningkat. Yang tampil atau memiliki potensi di bidang seni budaya itu juga banyak peran seorang ibu dalam pengembangan potensi seni budaya. Kita sebagai ibu adalah memiliki tugas utama di keluarga, tetap itu harus mengembangkan potensi diri. Apalagi dengan juga industri. Sekarang saja kita melakukan pivot, kan? Jelas itu harusnya menggali potensi diri kita ini sampai sejauh mana kita bisa mengikuti perkembangan zaman. Ya, seperti saya juga banyak bertanya dengan banyak belajar, ya insya Allah. Walaupun sering merepotkan orang lain untuk melakukan kegiatannya, tetapi satu hal yang diharapkan dari kita memiliki niat untuk belajar dan juga mengembangkan potensi. Jelas cari mengembangkan potensi, gali potensi kita dengan juga bekerja sama dengan orang lain. Yang kita tahu melalui akses industri, akses teknologi, kita pun juga bisa berperan ya di ranah publik, di masyarakat melalui organisasi yang ada di masyarakat. Dan juga publikasi ataupun untuk mencari informasi itu biasanya melalui teknologi. Nah, untuk itu jalan ya untuk teknologi apa di era kemudian juga mengajar dan membina anak-anak sebagai generasi penerus. Kita memiliki peluang ibu itu kan harus mengajar keluarganya masing-masing. Juga multi ganda karena kita sebagai guru harus membina anak-anak juga
hal tersebut tentu harus kita memotivasi kita untuk terus belajar, juga meningkatkan kinerja kita dalam membimbing dan membina anak. Kemudian juga ibu perlu membuka diri. Ya, membuka diri jelas kekurangan kita ya, harus ditambah. Jelas Sundana bodoh teh kudu bodoh alewoh, banyak bertanya, banyak berpikir, membuka diri terhadap orang lain yang bisa, sehingga kita terbuka untuk berbagi ilmu dan juga peluang untuk mengembangkan. Kemudian juga mengikuti dengan perubahan perilaku, karakter, sikap anak-anak yang hidup di zaman ini. Tetap dari anak kita itu sesuai dengan zamannya. Makanya sekarang di era industri 4.0 ini, jelas ini adalah era anak-anak harus dilatih secara digital tentang kemajuan dari teknologi. Apalagi jadi belajar dari rumah, belajar daring, itu juga tetap harus ada pantauan dari ibu yang memiliki anak-anak, dan juga termasuk kita bekerja dari rumah, ya menggunakan harus teknologi. Selanjutnya itu adalah tentang peluang. Next, Bu Ade. Apa peran dalam revolusi wanita dalam perkembangan dan pendidikan? Sehingga anak dan kita selaku ibu harus mengembangkan ya, didik dan membekali anak kita itu ya, karakter anak kita ini tidak dimanjakan dengan teknologinya, tetapi juga harus ada pembentukan karakter yang lebih cerdas di dalam teknologi, cerdas di dalam sikap, dan juga cerdas dengan kemajuan masa yang akan datang. Jadi kita lanjutkan. Next. Udah ini? Ini udah gitu? Peran ibu di dalam era revolusi industri ini, yang pertama adalah manajer biasa itu menjadi tugas utama kita mengelola kebutuhan rumah tangga baik dalam segi ekonomi, mendidik anak ya, kebutuhan hal-hal yang lain terpenuhi. Kemudian juga pendidik buah hati adalah pertama dididik oleh ibunya, mulai dari wayan ya, anak itu mendapatkan pendidikan dari sampai besar juga masih menjadi pendidik dari hati. Kemudian juga dokter pribadi suami dan hati jelas kalau kita lihat, mudah-mudahan kita semua sebagai ibu ini sehat semua, karena kita ditakdirkan untuk melayani berbagai anggota-anggota keluarga kita. Ya, seperti itu dokter pribadi suami, jelas kalau suami kita jelas sudah kita sebagai hal-hal yang tidak diharapkan, artinya kita yang diharapkan. Kemudian juga motivator keluarga. Ya, di sini setiap keluarga yang namanya keluarga itu ada beberapa permasalahan, baik permasalahan yang bisa diselesaikan secara pribadi oleh, tapi tetap itu harus menjadi motivasi ya,
permasalahan saja ya. Misalnya ada anak yang dua anak, satu anak merasa dirugikan, satu yang lain juga merasa diogok. Nah, itu juga merupakan hal yang harus diluruskan tidak harus adil di dalam rasa kasih sayang terhadap hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang di sekolah atau juga perlu inspirasi bodohnya istilah angar-angar wae kayak biasa tapi harus dilihat ada kayak juga saat kita tahu bahwa di dalam agama juga kerugian kita ini merasa rugi kalau misalnya hari ini sama seperti yang berarti kalau ingin mendapat keuntungan hari ini harus baik dan juga yang terakhir adalah berpartisipasi dalam sosok perempuan karena kalau di keluarga itu adalah bagian rumah tangga kalau di masyarakat juga masyarakat dan kalau di dalam negara apapun keharmonisan di dalam keluarga di satu keluarga jelas yang terhadap di dalam makanya hal terlebih dahulu adalah seorang ibu baik dari diri sendiri kemudian keluarga dan berbaik juga dengan masyarakat sehingga apa yang namanya negara itu akan aman sejahtera kalau dijalankan hukum di dalam mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa memperjuangkan atau mempertahankan perjuangan ini dengan ya dan melaksanakan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Neneng yang sudah memaparkan materinya dengan gamblang ya. Baik Bapak Ibu hebat. Ada barangkali ada yang bertanya atau ada pertanyaan? Rupanya mungkin tidak ada pertanyaan, Ibu. Sudah cukup sangat-sangat jelas ya penjelasannya. Silakan Bu Neneng ambil kesimpulannya dari semua paparannya. Kita simpulkan saja. Pertama, itu sangat utama dan mulia, mudah-mudahan kita sehat dan juga bisa menjaga dan bisa berpartisipasi masyarakat dalam menghadapi era revolusi yang serba terhalang atau tidak akan tertinggal ya dengan kemajuan era jadi kita lakukan yang terbaik dan menjaga kebersihan saja yang kita inginkan paparan kita kali ini kemudian juga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Neneng
Yuni Nurhayati, pemaparan yang sungguh sangat-sangat menarik sekali. Jadi kita sudah mengetahui bagaimana besarnya peran seorang ibu baik di keluarga maupun di masyarakat ya, banyak tantangan dan peluangnya. Terima kasih banyak kepada Ibu Neneng atas pemaparannya. Mudah-mudahan kita semua dapat mendapat manfaat yang banyak dari pemaparan beliau. Terima kasih kepada Bapak Ibu partisipan semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kekurangan dan kesalahannya. Saya kembalikan roomnya kepada Ibu Julia. Mangga Bu Ade. Mangga atur nuhun. Ya itulah tadi Bapak Ibu hebat sekalian pemaparan tentang peran ibu ya di era 4.0 ini dengan tantangan dan peluangnya. Sekali lagi saya mengaturkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu hebat yang telah sudi mengikuti pikon kami. Tak lupa kepada Ibu instruktur juga yang telah hadir dalam pikon ini. Mudah-mudahan apa yang telah diuraikan oleh Ibu Neneng emang sangat bermanfaat bagi kita ya. Akhir kata saya ucapkan alhamdulillah dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.